Jadi kegiatan Musrenbang ini musyawarah perencanaan pembangunan, di mana kegiatannya ini dalam rangka menyusun rencana kerja sekaligus anggarannya untuk tahun 2023. Jadi sekaitan dengan pertanyaan Pak Kapus tadi, kita duduk bersama di Solo ini dalam rangka menyusun kerja-kerja apa yang akan disajikan oleh Penkum dalam hal ini, dan anggarannya berapa, mari kita bicarakan, kan gitu. Jadi ada suatu, kita membangun trust dari sisi lain. Artinya jaksa juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Satu itu juga, terus kemudian masyarakat juga ikut bercerita, ikut mempublikasi. Puspenkum ini sebagai lampunya itu. Kalau lampunya mati, jalan malam kendaraan itu nggak kelihatan tuh. Iya. Berat banget di Puspenkum lampunya hidup. Bisa nabrak-nabrak. Di sana lah indikatornya. Siap. Bagaimana PR Puspenkum khususnya bisa mempengaruhi pabrik trust tadi. Ya bijaklah di dalam bermedsos, karena kita di era digital ini semua serba cepat. Salah sedikit nyebarnya Bikin sangat sakit. luas. Halo para sobat Andiaksa, siang hari ini di pojok sela-sela kesibukan Bapak ini kita ngobrol santai bersama Bapak Wajah yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan Musrenbang pada siang hari ini. Ada para staf ahli di sini yang sangat luar biasa, yang tidak ada kalah pentingnya juga beliau ini mantan Kapus Penkum. Nanti kita ngorek-ngorek sedikit. Tapi ini saya bukan hostnya, nanti siapa aja bisa jadi host di sini. Pak Ili mungkin bisa mendahului, tidak apa-apa. Enggak, ini kan kalau beliau ini Kapus Penkum sekarang. Kalau Kapus Penkum yang dulu kan beliau. Jadi Kapus Penkum beliau ini penggantinya. Ya, Berarti masih peran Kapus Penkum masih ada. Iya. Kalau Kapus Penkum sekarang jelek, Iya. tanggung jawab juga beliau. Masih ada tanggung jawab. Pembina. Tanggung jawab moral. Gawat Bang, gimana Bang? Dulu kan Abang jadi Kapus Penkum. Secara keseluruhan evaluasi yang Abang bisa berikan kepada kita-kita ini seperti apa? Mohon izin Pak. ya lanjut. Sebenarnya Kapus Penkum ini kerja PR. Kerja PR ini jadi nggak terbatas pada kemampuan orang untuk bagaimana cara supaya public trust itu bisa berjalan. Sekarang saya lihat semenjak saya dulu Kapus Penkum kan sudah mulai. Kita sudah mulai punya kanal-kanal media sosial dan viewer juga tambah banyak, follower tambah banyak. Sekarang ini saya lihat bertambah. Artinya apa? Karena memang tugas kejaksaan sekarang ini semakin kompleks dan boleh dikatakan optimal. Artinya apa? Artinya ya semua stakeholder ini sudah mendukung bagaimana Puspenkum ini harus melaksanakan tugasnya. Puspenkum seperti saya tadi bilang bahwa dia itu mengerjakan public relation, jadi harus menarik. Bagaimana menariknya? Ya harus dicari ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, membuka kanal-kanal baru. Seperti ini termasuk ide baru juga ya? Kebutuhan publik, iya. Jadi luar biasa lah, bertambah hari bertambah baik. Ada hal inovasi kreativitas perlu ditingkatkan di sini ya Pak? Ya, kreativitas dan tadi bagaimana cara membuat orang itu menarik. Walaupun kita punya barang bagus, tapi kita menyajikan tidak menarik. Ya, tidak. Nggak akan ada yang lihat. Tidak ada yang akan melirik kita itu. Berarti di samping saya ini penting ini, harus saya kulik juga ini. Karena kalau kita kerja tanpa ada anggaran juga sulit juga kan. Kira-kira dukungan Pak Wajah terhadap anggaran kita ini gimana ini? Gimana? Cocok nggak? Cocok nggak? Ujungnya ke sana juga. Nah itu. Cocok nggak Dan? Cocok nggak? Jadi intinya kita kaitkan dengan kegiatan Musrenbang hari ini. Jadi kegiatan Musrenbang ini musyawarah perencanaan pembangunan, di mana kegiatannya ini dalam rangka menyusun rencana kerja sekaligus anggarannya untuk tahun 2023. Jadi sekaitan dengan pertanyaan Pak Kapus tadi, kita duduk bersama di Solo ini dalam rangka menyusun kerja-kerja apa yang akan disajikan oleh Penkum dalam hal ini, dan anggarannya berapa, mari kita bicarakan, kan gitu.
Karena sehebat apapun yang dikatakan Pak Rum tadi ya, sehebat apapun kerja kita, tanpa publikasi dianggap kita tidur. Ini penting ini. Public trust itu yang perlu, itu yang dari situ ya. Bukan berarti kita kalau di orang Islam itu riya, bukan. Tapi memang kalau dulu kan sulit banget, Pak. enggak. Iya. Jadi bukan riya. Bagaimana dunia tahu apa yang kita kerjakan kalau publikasi nggak jalan? Itu fungsi publikasi. Masalah nanti entertainnya, tadi yang disampaikan Pak Rum tadi, memang perlu agar menarik. Kemasannya harus bagus. Kemasannya, kreativitasnya, inovasinya, monggo. Sekarang ada podcast di lantai 5, luar biasa itu kan. Jadi intinya bahwa apa yang menjadi rencana kerja kita bicarakan hari ini di sini, dan berapa biayanya kita bicarakan juga, karena ada pagu indikatif dari pemerintah sudah ada, kita tinggal menyesuaikan. Luar biasa dukungannya dari pimpinan loh, Pak. Susah untuk mendapatkan dukungan. Nah, sekarang ini harapan untuk semuanya ke depan ini, kejaksaan yang lebih bagus, lebih baik, lebih berkinerja, dan lebih dipercaya masyarakatnya apa kira-kira? Ya, mungkin saya kaitkan juga kenapa musrenbang ini di Solo kan gitu ya. Kenapa di Solo? Yang pertama kita mengambil aura Solo yang adem tapi bergerak budayanya. Demikian juga kita 320 peserta kumpul di sini. Seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini juga sangat mendukung PEN, pengembangan ekonomi nasional secara tidak langsung. Karena masyarakat daerah sini, kita terus terang, kita di sini tuh selain rapat, oleh-oleh, kuliner, paling tidak kan kita ada yang dibelanjakan di sini. Mudah-mudahan membantu juga ekonomi PEN-nya, ekonomi rakyat. Kemudian harapan apa ke depan? Justru dengan aura positif yang ada di Solo inilah kita menyusun dengan semangat kebersamaan. Mudah-mudahan tersusun rencana kerja yang mantap dengan didukung oleh pagu anggaran juga yang cukup. Nah, sehingga kinerja kita semakin bagus. Sekarang terus terang kepercayaan publik terhadap kinerja kita lagi naik. Sehingga kita bicarakan di sini agar jangan ada pernah datar lagi, naik kan gitu. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kita tetap naik. Barangkali gitu ya Pak Stafali ya. Siapa tahu. Ya boleh, monggo. Ini tadi Pak, izin. Ya. Ini tadi kinerja kita semakin baik lah. Terus beberapa hasil survei kita juga menurut Abang ke depan ini seperti apa sih kejaksaan? Saya khawatir nanti begitu tinggi dan tiba-tiba stuck, tiba-tiba turun lagi. Ya. Kita khawatirnya seperti itu. Ya. Apa sih yang kita lakukan? Jadi mohon maaf Pak, izin. Oke. Jadi kalau saya melihat ke depan ini, harapan kita itu, kita besar harapan kita. Melihat terus terang aja, kita ini kan sudah masuk generasi yang hampir pensiun. Jam 4. Sudah jam 4 sore. Jangan gitu dong. Kita melihat generasi muda ke depan ini, yakin kita bahwa kejaksaan ke depan jauh lebih baik. Jauh lebih maju. Abang tidak meninggalkan kita lah, tetap support. Kita tetap, itu yang pertama. Terus kemudian kedua, saya berharap bahwa publikasi kinerja kejaksaan itu bukan hanya untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa kejaksaan telah bekerja, bukan hanya itu. Ada satu tambahan lagi, fungsi edukasi. Jadi masyarakat itu setelah melihat publikasi dari kita atau mendengar publikasi kita, dia itu secara tidak langsung teredukasi. Harus ada yang didapat. Harus ada yang didapat. Contoh, seperti ada satu kejahatan. Contohnya, seorang ibu membunuh anaknya atau sebaliknya seorang anak membunuh ibunya. Nah, apa yang harus kita publikasi di sini? Jadi tidak ansih proses penanganan perkaranya saja. Tidak Orang ilmu baru. tidak. Iya. Ada message yang Harus tersampaikan. ada yang diedukasi sehingga tidak ada kejadian-kejadian serupa seperti itu. Itu yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, ini lagi menarik mumpung kita lagi di Solo, itu di Jogja. Itu lagi ngetren itu Kelitih. kejahatan kelitih. Iya. Dan itu kejahatan itu sadis banget dan dilakukan oleh remaja-remaja SMP, SMA. Kita melihat seperti itu, apa yang harus kita perbuat? Nah, itu juga bagian daripada pemikiran kita yang layak kita pikirkan. Mungkin tim Kejaksaan Jogja dan sekitarnya
perlu memikirkan tindakan apa melalui penyuluhan hukum, penerangan hukum ke remaja-remaja SMA, kuliah yang masih SMP. Nah, ini peran Puspenkum juga penting mengangkat kasus kelitih ini. ini. Dengar nih pemirsa, dengar ini. Fungsi Puspenkum penting untuk mengangkat kasus ini supaya orang tua di Jogja itu masing-masing mengingatkan anaknya, karena udah mengerikan sekali dan sadis sekali, langsung bunuh. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Harus ada fungsi edukasi tambahan. Kemudian tambahan berikutnya, mohon maaf ini, Nggak apa-apa, banyak-banyak nggak apa-apa. terkadang masyarakat itu kalau yang menyampaikan berita itu kita kurang tertarik masyarakat. Itu kejaksaan pasti muji-muji. Mungkin ada suatu langkah terobosan dari Puspenkum Siap. mengajak masyarakat yang bersedia Ngobrol. bersama-sama turun. Jadi ada suatu, kita membangun trust dari sisi lain. Artinya jaksa juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Bukan satu itu juga, terus kemudian masyarakat juga ikut bercerita, ikut mempublikasi. Ini kayaknya mirip dengan Restoratif Justice loh, Pak. Tapi sudah dimulai, Sudah saya lihat. dimulai, ya. Banyak tokoh-tokoh yang diajak Iya. bincang oleh Kapus, bagus lah itu. Jadi kalau yang bicara masyarakat itu kayaknya rakyat itu lebih percaya. Betul. Yakin. Saya setuju tuh, Pak. Jadi terus kita juga terbantu bahwa kita itu betul-betul bersama-sama masyarakat memberantas kejahatan, menegakkan hukum secara bersama. Mereka itu merasa terlibat, merasa dihargai. Mungkin itu masukan. Masukannya. Ada masukan lain nggak? Saya ini Jadi- kampus ini sudah gini-gini, kampus lama. Udah nyimpan catatan. Udah sih Jadi mencatat, begini, kalau kita bicara benar apa yang disampaikan Pak Wajan, Eli, jadi luar biasa. Saya ibaratkan kejaksaan ini seperti kendaraan besar. Jadi Puspenkum ini selaku PR tadi harus bisa menempatkannya. Maka ibaratnya Puspenkum ini sebagai lampunya. Kalau lampunya mati, jalan malam kendaraan itu nggak kelihatan tuh. Iya. Berat banget di Kalau Puspenkum ini. lampunya hidup, Bisa nabrak-nabrak. Di sana lah indikatornya. Siap. Bagaimana PR Puspenkum khususnya bisa mempengaruhi public trust tadi. Kenapa? Tinggal bagaimana di pusat kinerja sudah optimal. Ya optimal, Luar biasa. Di survei apapun, di polling apapun, kita APH yang sekarang ini posisinya paling bagus. Di atas angin lah. Ya, tapi tidak berhenti sampai di situ sebenarnya. Jangan hanya di pusat, di daerah juga didorong, Harus. digiatkan. Harus maju Karena juga. bagaimana kita mau melakukan public relation tadi kalau misalnya kinerja nggak ada. Nah itu juga. Saya satu hal ini. Ini ada yang menarik ini. Harus Pak Wajah yang ngomong di sini. Betul. Teman-teman ini kadang-kadang kan bermain media sosial sembarangan. Kayak kemarin orang ngambur-ngamburin duit gitu, Pak. Terus harus Bapak berikan himbauan lah apa ini kan. Iya. Saya kira hal yang kayak gitu udah nggak penting lagi lah. Ya. Monggo, Pak. Betul. Yang terakhir nih, Pak. Yang terakhir ya, karena udah 5 menit. Udah 5 menit. Jadi pada intinya kita itu sekarang di era digital. Semua medsos itu serba cepat. Dalam 1 detik aja di ujung telunjuk maka nyebar. Untuk itu kita sebagai APH dan sebagai pribadi tentunya harus bijak di dalam bermedsos. Bagaimana bijak itu? Ya bijak itu mana berita yang boleh di-share, mana yang tidak. Karena telunjukmu sekarang harimau bukan mulutmu harimau, salah nggak share. Jadi kita terlibat karena ada undang-undang ITE yang bisa melibatkan itu. Bahkan bisa masuk pidana kita kalau kita salah. Itulah undang-undang ITE itu maksudnya. Sekarang kalau diperiksa-periksa juga nggak enak juga, Pak ya. Enak juga. malu. Jadi sekali lagi kawan-kawan, khusus untuk kawan-kawan Adiaksa semua dan berikut keluarganya tentunya, berbijaklah di dalam bermedsos. Jangan punya pikiran, karena salah satu yang membuat ini medsos ini sangat ramai, kita begitu mendapat share dari orang lain, kita ingin disebut paling hebat, paling cepat, share lagi tanpa dipikirkan lagi, itu berbahaya. Ternyata nanti beritanya sangat tendensius, sangat menyinggung ras, itu kan berbahaya bagi masyarakat, bagi pribadi juga. Apalagi yang hedon itu kan. Nah, itu makanya pamer tas branded itu. Nah, ini sekali lagi ya bijaklah
di dalam bermedsos, karena kita di era digital ini semua serba cepat. Salah sedikit nyebarnya Bikin sangat sakit. luas. Itu aja ya. Itu tadi pesan moralnya. Salah sedikit akibatnya bikin penyakit dan bikin sakit. Ya. Susah. Sobat Adiaksa seluruh Indonesia, tadi udah banyak arahan-arahan, wejangan yang diberikan sama kita, sama senior kita ini, pimpinan kita. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat kita semua. Sekian dan terima kasih. Bravo Adiaksa.